Selamat datang di Giju Software. Baik, di video kali ini kita akan membahas menu master setting. Untuk menuju ke menu ini, silakan Anda klik grup menu master, lalu silakan Anda pilih submenu master setting atau juga bisa langsung klik tampilan berikut di nomor urut 18 ya. Silakan diklik. Nah, berikut ini adalah tampilan dari menu master setting. Jadi, ketika Anda sudah mengisi database dari setiap grup menu master dari awal hingga akhir, maka selanjutnya itu Anda perlu menyesuaikan beberapa pengaturan atau setting sebelum Anda melakukan transaksi penjualan maupun pembelian di perusahaan Anda. Langsung saja, di sini kami sudah menyediakan beberapa setting ya dari setiap menu. Yang pertama di sini ada setting untuk penjualan. Nah, di sini kami sudah menyertakan penjelasan dari masing-masing setting itu berfungsi untuk apa, sehingga Anda bisa cek atau membacanya kembali. Yang akan saya jelaskan di sini hanya beberapa, utamanya itu yang berkaitan dengan pembelian maupun penjualan secara langsung ya. Oke, di sini ada status penerimaan barang. Maksudnya di sini adalah jika perusahaan Anda ketika melakukan penjualan barangnya langsung diterima, silakan Anda aktifkan. Atau jika di perusahaan Anda ketika melakukan penjualan barangnya tidak langsung diterima, silakan Anda nonaktifkan. Selanjutnya di sini ada pembatasan input permintaan penjualan ya. Nah, ini untuk memudahkan admin Anda ketika melakukan permintaan penjualan dan stoknya itu tidak mencukupi, maka otomatis untuk permintaan penjualan tersebut tidak bisa di-input. Jadi bisa disesuaikan yang di sini saya pilih on ya. Lalu di sini ada pencatatan stok keluar ya. Nah, ini perusahaan silakan disesuaikan ya. Jika stok barangnya itu dihitung keluar ketika keluar gudang, maka silakan pilih keluar gudang. Atau ketika barangnya itu diterima pelanggan, baru dihitung pengeluaran, silakan Anda pilih setelah barang diterima pelanggan. Begitu ya. Oke, selanjutnya di sini untuk setting pembelian silakan diklik. Nah, di sini ada settingan untuk memudahkan tim purchasing ya. Ketika stoknya akan habis itu di minimal berapa, maka otomatis nanti akan ada notifikasi begitu. Selanjutnya di sini ada setting akuntansi. Ini untuk perhitungan HPP ya yang berpengaruh pada saat transaksi penjualan, pembelian dan juga proses produksi ya. Silakan disesuaikan dengan kebijakan di perusahaan Anda begitu. Nah, di sini ada rata-rata, ada first in first out, ada last in first out ya. Silakan disesuaikan semuanya ya. Lalu di sini ada akun perkiraan. Nah, di sini sudah kami setting sesuai dengan default pada manajemen atau sistem dari perusahaan pada umumnya ya. Jika Anda berkenan untuk diubah secara manual, silakan konsultasikan dengan akuntan atau finance Anda, karena ini kaitannya dengan keuangan atau akuntansi ya. Jadi nanti bisa dicek masing-masing untuk akun perkiraannya begitu. Selanjutnya di sini ada settingan HRD, ini untuk memudahkan pengelolaan dan kinerja dari setiap karyawan ya. Yang pertama di sini ada multiple approval. Maksudnya di sini adalah jika kita aktifkan atau on, maka ketika karyawan mengajukan izin, mengajukan cuti, dan mengajukan kasbon, persetujuannya itu harus dari beberapa orang atau atasan ya, begitu untuk sistemnya. Nah, di sini silakan Anda klik pada setting approval-nya. Nah, ini silakan Anda sesuaikan dengan kebijakan dari masing-masing perusahaan. Di sini saya pilih itu multiple approval-nya semua orang harus approve ya. Kemudian di sini ada gunakan jarak lokasi pelanggan ya. Maksudnya di sini adalah jika kita aktifkan, maka ketika sales dan driver melakukan kunjungan, dia itu bisa input data di berapa meter dari lokasi pelanggan ya. Nah, di sini untuk settingan defaultnya itu adalah 100 meter ya. Kemudian selanjutnya di sini ada batasi pelanggan sales, ini untuk zonasi pelanggan ya. Jadi setiap sales itu memiliki pelanggannya masing-masing. Selanjutnya di sini adalah tracking sales. Ini untuk mengaktifkan salah satu fitur dalam Giju Software yaitu tracking sales ya di menu sales and driver. Kemudian di sini ada wajibkan sales ambil lokasi saat kunjungan ya. Nah, jika kita aktifkan, maka sales itu harus untuk share lokasi sesuai dengan jarak yang sudah kita atur di 100 meter ini ya. Untuk validasi bahwa dia benar-benar sudah sampai di lokasi pelanggan ya. Dan yang terakhir di sini adalah wajib ambil foto. Nah, ini sama dengan tag lokasi pelanggan. Jadi dia itu diwajibkan untuk foto dengan pelanggan ataupun foto toko pelanggannya dan sebagainya sebagai validasi atau acuan bahwa dia sampai di lokasi si pelanggan ya. Yang terakhir di sini ada setting general atau setting lainnya ya. Yang utama di sini itu adalah tampilan nota ya. Nah, di sini kami sudah menyediakan beberapa template. Pertama di sini ada pembelian. Nah, ini silakan Anda sesuaikan, Anda berkenan pilih yang mana begitu ya. Ada juga retur pembelian dan sebagainya ya. Silakan Anda cek untuk Anda pilih berkenan menggunakan yang mana begitu. Nah, kemudian di sini ada batasi akses barang ya.
Nah, ini jika kita aktifkan ketika sales atau karyawan saat melakukan penjualan ya, khususnya di input sales order, dia itu hanya bisa mengakses barang yang kita pilih saja dan untuk mengatur aksesnya itu di menu master karyawan ya, yang sudah kita bahas sebelumnya di video sebelumnya ya. Kemudian di sini juga ada batasi akses akun dan kas dan bank, ini sama halnya dengan akses barang jika kita aktifkan, maka si sales atau karyawan ketika melakukan penjualan ya, ke pelanggan, maka hanya beberapa akses akun dan bank yang bisa dia gunakan ya, atau bisa dia akses begitu. Nah, selanjutnya di sini ada batasi akses gudang, ini difungsikan untuk, perusahaan jika memiliki sistem konsinyasi atau sistem multi gudang ya. Jadi nanti untuk barang atau produk yang dilakukan penjualan itu sesuai dengan, gudang atau sesuai dengan pelanggan konsinyasi yang kita pilih, begitu. Baik, sekian video kali ini, terima kasih, sampai jumpa.